Bab 961, Tim. Ketika Nifra mengatakan bahwa Abaddon mewakili langkah evolusi berikutnya dari para penyihir, para kaisar memandangnya dengan ekspresi yang rumit. Ya, Abaddon adalah seorang jenius yang setara dengan Lucius, tetapi dibandingkan dengan Lucius, Abaddon tidak selalu berada dalam bahaya yang memaksanya untuk terburu-buru mendirikan yayasannya. Abaddon sudah berusia sekitar 60.000 tahun. Saat Lucius berada di usia itu, dia sudah naik menjadi dewa. Namun, semua ini masih meninggalkan rasa pahit di mulut kaisar. Bagaimanapun, Abaddon adalah orang terakhir yang mereka harapkan memiliki kekuatan sebesar itu. Saya yakin kita harus mengubah definisi kita tentang sihir, kata Nifra. Abaddon benar. Dengan definisi kita saat ini tentang sihir, dia tidak masuk dalam kategori tersebut. Namun, semua orang dapat dengan jelas melihat dan merasakan bahwa dia adalah seorang penyihir. Oleh karena itu, kita harus mengubah definisi kita tentang apa yang dimaksud dengan sihir. Kaisar diam-diam menerima kata-kata Nifra. Jadi, kita sepakat, kata Binaching. Kaisar lainnya mengangguk. Setelah itu, Binaching menoleh ke Gregorio. Kandidat Anda diperbolehkan menggunakan domainnya di turnamen. Namun, Anda harus ingat bahwa senjata mana, senjata, dan teknik yang jelas-jelas berhubungan dengan senjata dan mana senjata dilarang. Setiap penggunaan teknik ini akan mendiskualifikasi kandidat Anda dari turnamen. Apa kamu setuju? Dia bertanya. Tentu saja, kata Gregorio dengan ekspresi serius. Tentu saja Gregorio masih belum senang. Bagaimanapun, Sang harus diizinkan untuk mengambil bagian dalam turnamen tanpa batasan. Meski begitu, dia harus menerima keputusan Kaisar. Waktu untuk melawan mereka semua belum tiba. Bagus, kata Binaching sebelum beralih ke Kali. Kalau begitu, kamu bisa memulai turnamennya. Kali telah diakui sebagai yang terkuat kedua setelah Lucius saat itu, itulah sebabnya mereka memberinya kehormatan untuk menjalankan turnamen. Gregorio belum menyuarakan protes apapun saat itu. Kali tidak melihat ke arah Binaching. Dia hanya terus melihat ke depan seolah dia tidak mendengar apapun. Turnamen dimulai, katanya dalam hati. Tim, majulah. Semua raja penyihir melayang ke atas sedikit dan berhenti di depan kaisar mereka. Seperti biasa, arenanya akan menjadi langit di atas istana penghakiman, kata Kali sambil menarik garis di udara. Saat berikutnya, lingkaran sihir besar muncul di langit, yang kemudian menciptakan arena yang sangat besar. Diameter arena 100.000 kilometer, jelas sekali. Dindingnya tidak bisa dihancurkan oleh siapapun yang berada di bawah alam kaisar penyihir. Karena ada dua tempat terbuka kali ini, kita akan mengadakan pertarungan tim, yang berarti satu kerajaan akan mendapatkan dua raja penyihir hari ini. Saat itu, Gregorio menyipitkan matanya. Tunggu sebentar, itu aturan baru. Bukan begitu, Kali berkata dengan tenang tapi dingin bahkan tanpa melihat ke arah Gregorio. 247.000 tahun yang lalu, kita melakukan hal itu. Saya tidak mengerti mengapa kita tidak melakukan hal itu lagi. Gregorio mengertakkan gigi. Itu tidak adil. Saya hanya punya satu kandidat. Tidak, kamu punya dua, kata Kali. Anda mengumumkan bahwa Anda akan datang dengan dua kandidat. Saya secara eksplisit mengatakan kepada semua orang untuk membawa dua kandidat untuk turnamen ini. Bayangan agon yang mati terlintas di benak Gregorio. Kandidat kedua yang saya umumkan tidak bisa datang, kata Gregorio dengan mata menyipit. Bisakah aku segera mendapatkan penggantinya? Awalnya, Gregorio tidak peduli kalau Sang bertarung sendirian. Lagi pula, turnamennya selalu 1 lawan 1, dan dia tidak punya orang kedua yang bisa menang melawan lawan lainnya. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Sang membutuhkan seseorang yang dapat mengalihkan perhatian salah satu lawannya. Tentu saja, jika Sang bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya, itu tidak masalah, tapi dia tidak bisa. Para kaisar hanya mencemooh pertanyaan Gregorio. Dapatkan kandidat lain. Tentu saja tidak. Bagus. Kaisar berbalik kaget ke Kali. Tapi sejujurnya, kamu tidak bisa mendapatkan seseorang dengan spirit sense 4 kali lipat. Hal ini membuat secercah cahaya muncul di mata Kaisar. Tidak ada spirit sense 4 kali lipat. Mereka semua menyadari bahwa Kali telah mengucapkan semuanya dengan sangat tepat. Jika Gregorio ingin Sang menang, taruhan terbaiknya adalah mengirimkan Thunder lama yang umur panjangnya akan segera habis. Para guru ini umumnya mengetahui 4 konsep tingkat 5, membuat mereka hanya kalah dengan Raja Penyihir dengan sense roh 5 kali lipat yang berhasil memahami konsep tingkat 6. Tapi hal itu sekarang sudah tidak dibahas lagi. Yang hanya menyisakan dua pilihan. Orang yang sangat kuat dengan 3 rasa roh. Atau seseorang dengan spirit sense 5 kali lipat. Ya, Kali telah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki indera roh beruas 4. Dia tidak mengatakan siapapun yang memiliki spirit sense 4 kali lipat atau lebih kuat. Namun, semua orang tahu bahwa satu-satunya mage lord di Lightning Manor dengan spirit sense 5 kali lipat, paling banyak, telah memahami 3 konsep level 5. Mereka hanya sekuat guntur rata-rata, bahkan dengan spirit sense mereka yang kuat. Jadi, jika Gregorio ingin memenangkan turnamen ini, dia harus mempertaruhkan calon raja penyihir. Dan bahkan jika Gregorio menang, calon raja penyihirnya hanya akan menjadi raja penyihir lebih awal, tidak memberinya tambahan. Gregorio sangat frustrasi. Kaisar lain jelas-jelas berusaha menekannya dengan semua aturan. Dia ingin segera melawan mereka, tapi dia tahu dia tidak bisa menang.
Dia membutuhkan Sang. Mengapa Kali melakukan ini? Gregorio berpikir dengan frustrasi. Kita seharusnya menjadi sekutu tersembunyi. Jelas sekali, mengubah turnamen menjadi turnamen tim merupakan tantangan besar bagi Sang. Kali hanya perlu memulai turnamen seperti biasanya, dan kemungkinan besar semuanya akan baik-baik saja. Saat Gregorio memandang Kali, dia merasa jijik datang darinya. Saat itu, kelopak mata Gregorio sedikit bergerak-gerak. Itu sangat halus, tapi dia menyadari sesuatu. Jenis penghinaan yang Kali rasakan terhadap Gregorio bukanlah jenis musuh yang kuat yang mendominasi musuh yang lebih lemah. Tidak, itu adalah jenis penghinaan yang dirasakan ketika orang lain menolak hadiahnya karena mereka tidak cukup pintar untuk memahami nilainya. Itu pada dasarnya berarti, dasar bodoh. Baik, kata Gregorio sebelum menutup matanya. 3 detik kemudian, sebuah portal terbuka, dan seseorang melangkah masuk. Ketika Kaisar melihat mereka, mereka harus menahan senyumnya. Dia menyukainya. Bab 962, skema. Seorang wanita dengan rambut abu-abu keputihan keluar dari portal. Dia mengenakan jubah ungu khas Lightning Manor, dan sikapnya tampak sangat mirip dengan Ratu Cahaya Bintang. Dia tampak dipenuhi dengan rasa bangga tetapi tidak terlihat terlalu jauh. Namun, Kaisar bisa merasakan penipuannya. Wanita itu terkejut, marah, dan takut. Dia tahu betapa kuatnya lawannya, dan dia tahu bahwa dia belum siap untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Terlebih lagi, karena Sang berpartisipasi, dia juga tahu bahwa ini akan menjadi turnamen kematian. Jika Kaisar setuju, mereka setuju untuk membiarkan semua orang bertarung sampai mati. Biasanya, perkelahian terjadi karena adanya kesalahan dalam kehidupan, yang berarti jika dua lawan tidak sepakat, membunuh seseorang dilarang dan akan berakibat pada eksekusi si pembunuh. Namun jika Kaisar menyetujui turnamen kematian, hal itu akan berubah. Artinya, jika dua lawan tidak sepakat, pertarungan akan berakhir dengan kematian. Jadi, yang kalah hanya akan bisa bertahan jika kedua tim memutuskan untuk menjadikan pertarungan ini sebagai pertarungan yang aman. Tentu saja, wanita itu sama sekali tidak senang karena dia ada di sini. Dia akan menjadi raja penyihir di masa depan. Tapi sekarang, dia akan mati karena Kaisar Petir mengorbankannya hanya untuk mendapat kesempatan kecil menjadikan tuan muda favoritnya menjadi raja prajurit atau apapun. Tentu saja, sebagian besar kebenciannya terfokus pada Sang, tapi begitu dia melihatnya, kebenciannya lenyap, digantikan oleh rasa takut. Apa ini tadi? Sang penyihir sangat sombong. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya mage lord dengan spirit sense 5 kali lipat di Lightning Manor saat ini. Dia adalah penyihir paling berbakat di seluruh kekaisaran. Namun, ketika dia merasakan aura Sang, dia merasa tidak mampu dan rendah diri. Rasanya seperti raja penyihir sedang melayang di dekatnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menerima takdirnya. Halo, saya Cynthia Steelbright, dia mengirimkan pesan kepada Sang, dan saya adalah pemimpin penyihir puncak dengan 5 indera roh. Saya memiliki ketertarikan ganda pada logam dan petir. Serangan, pertahanan, kecepatan, keserbagunaan, Sang mengirimkan kembali. Mana yang terbaik? Suara Sang terasa sangat gelap dan mengancam Cynthia, tapi dia masih bisa mengatasinya. Serangan dan kecepatan, jawabnya. Anda, sempurna, jawab Sang tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Sempurna, apa maksudmu? Tanya Cynthia. Sang tidak menjawab. Cynthia menjadi frustasi, tapi dia tidak berani mengganggu Sang, itulah sebabnya dia tetap diam. Pada saat yang sama, Kaisar memberikan instruksi kepada timnya tentang cara melanjutkan turnamen ini. Lagi pula, tujuannya bukan untuk menang tapi untuk membunuh Sang. Turnamen yang baik atau jahat? Kali bertanya. Berbahaya, jawab Amon Gus lebih dulu. Berbahaya, lanjut Brutus Cesare. Jahat, jahat, jahat. Baik hati, kata Jenny Greenhouse sambil tersenyum tak berdaya. Baik hati, kata Linastra Bumwich sambil mendengus. Berbahaya, kata Gregorio, membuat para kaisar melirik beberapa kali. Berbahaya, Kali menyelesaikan. Kami sepakat, ini adalah turnamen yang berbahaya. Kedua belah pihak akan memutuskan apakah pertarungan mereka akan bersifat jinak atau jahat. Jika keduanya mengatakan itu berbahaya, itu berbahaya. Jika keduanya mengatakan itu jinak, maka itu jinak. Jika yang satu mengatakan itu tidak berbahaya dan yang lain mengatakan itu berbahaya, maka itu berbahaya. Jenny dan Linastra bukanlah penggemar berat perkembangan saat ini. Jenny Greenhouse pada umumnya adalah orang jujur yang suka bekerja sama dengan orang lain, dan dia sebenarnya bukan penggemar berat rencana bermuka dua ini. Meskipun Linastra Bumwich adalah kebalikan dari orang yang tidak menyukai konflik, dia juga lebih menyukai konfrontasi langsung. Sekarang, jika semua orang benar-benar mulai bertengkar satu sama lain, dia tidak akan keberatan, tapi dia tahu bahwa hampir semua pertarungan tidak akan berbahaya karena mereka tidak ingin kehilangan penyihir kuat mereka. Seperti biasa, Kali melanjutkan, lawan akan dipilih oleh kekosongan kematian. Kali memanggil awan besar Deat Mana yang melayang di depannya. Lemparkan tokenmu. Semua kaisar mengeluarkan beberapa bola kecil dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Sang tahu bahwa kehampaan kematian adalah mantra yang membuat konsep keluaran tingkat 5 menjadi bersemangat, yang pada dasarnya akan mengubahnya menjadi pusaran kehancuran yang sangat besar. Deat Mana yang bersemangat akan dengan cepat bergerak ke arah acak, mendorong token ke sana kemari.
Gerakan semacam ini tidak dapat dikendalikan oleh mage manapun karena terlalu kacau. Namun, pikir Sang sambil menatap Kali yang diam. Dia bukan sembarang penyihir. Kaisar lain tidak mengeluh tentang cara pengundian ini, yang berarti mereka percaya Kali tidak punya kendali. Namun, bagaimana jika dia benar-benar melakukannya? Mungkin selama ini dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Sang memeriksa lawan-lawannya sementara undian dengan cepat diacak di Void of Death. Sebagian besar tim terdiri dari 2 penyihir dengan 4 Spirit Sense. Faktanya, tim ini berjumlah 7, artinya hanya ada 2 tim dengan konfigurasi berbeda. Salah satunya adalah tim Sang. Yang lainnya adalah tim Brutus Caesar. Timnya memiliki seseorang dengan Spirit Sense 5 kali lipat dan seseorang dengan Spirit Sense 4 kali lipat. Seseorang dengan Spirit Sense 5 kali lipat yang telah memahami konsep tingkat 6 dapat melawan 2 musuh dengan Spirit Sense 4 kali lipat. Kesenjangan kekuasaan sangat besar, artinya tim Brutus akan menang dalam keadaan normal. Namun, Sang tidak terlalu khawatir. Sesaat kemudian, semua token itu melesat keluar dari kekosongan kematian dan mendarat di tangan Kaisar. Dan kemudian, semua orang menyadari sesuatu. Kali pastinya memiliki kendali atas kekosongan kematian. Pertarungan ini diatur dengan terlalu sempurna. Kaisar memandang Kali dengan mata menyipit, tapi dia tidak menanggapi tatapannya. Semua orang sudah sepakat bahwa pengundian akan dilakukan dengan cara ini. Jika mereka ingin mengubahnya, mereka harus menunggu turnamen berikutnya dan mengubah peraturan. Jadi, seperti apa bentuknya? Nah, Lightning Manor mendapat tiket gratis. Namun, mendapatkan tiket gratis adalah hal buruk di turnamen ini. Jika seseorang mendapat tiket gratis, mereka tidak akan melewatkan satu ronde tetapi akan bertarung di ronde tambahan. Pertarungan pertama akan terjadi antara 2 tim, dan pemenangnya akan melaju ke perempat final, babak 8 besar. Siapa lawan Lightning Manor? Tim Menara Iklim. Tim Jenny Rumah Kaca. Salah satu dari 2 tim yang memilih jinak. Dan jika tim Lightning Manor menang, mereka akan menghadapi tim Sumot Mountain Empire. Kekaisaran Linastra Bumwitch. Tim kedua yang memilih jinak. Jelas sekali, Kali melemparkan kedua tim ini ke depan Lightning Manor sebagai pakan ternak. Istana Penghakiman, Kerajaan Daratan dan Langit, dan keluarga Twilight Das semuanya telah bersekutu sejak lama, dan kedua kerajaan ini selalu menghindari pertarungan antara mereka dan Lightning Manor. Nah, sekarang mereka perlu terlibat. Cynthia memandang dengan ketakutan pada tim yang akan dia lawan. Beberapa saat kemudian, dia melirik ke arah Sang, yang sepertinya tidak merasakan perbedaan apapun dari sebelumnya. Itu benar, Sang sama sekali tidak khawatir dengan pertarungan ini. Saat Kali memutuskan bahwa ini akan menjadi turnamen beregu adalah saat dia pada dasarnya menyatakan tim Sang sebagai pemenang. Namun, karena tidak ada yang tahu banyak tentang kekuatan Sang, tidak ada yang menyadari kebenarannya. 2 orang yang mengetahui bahwa Sang akan menang hanyalah Kali dan Abaddon, dan Sang yakin Kali mengambil keputusan ini karena Abaddon. Abaddon mengetahui banyak hal tentang Sang, dan dia juga tahu bahwa bertarung sebagai sebuah tim akan membuat turnamen ini menjadi sangat berat sebelah. Babak 963, Saudara Kandung. Cynthia masih gugup, meski Sang terlihat cukup tenang. Kaisar Petir telah menjelaskan kepadanya bahwa Sang tidak dapat menggunakan 90% kekuatannya, sehingga peluang mereka untuk menang menjadi sangat kecil. Lightning Manor dan Tower of Climate, masuk ke arena, perintah Kali. Sang terbang menuju arena dan masuk. Cynthia masih ragu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain mengikuti. Tim Tower of Climate terdiri dari seorang wanita berambut biru dan seorang pria berambut merah. Sang bisa merasakan mana cahaya dan api berasal dari pria, dan mana es dan kegelapan berasal dari wanita. Lucunya, kedua orang ini bersama-sama membentuk 80% anak bencana. Mereka hanya kehilangan bagian entropi khusus yang menyatukan semuanya. Ketika Jenny Greenhouse mendengar bahwa ini akan menjadi turnamen tim, dia sebenarnya berharap mereka bisa menang. Awalnya, dia ada di sini karena dia harus berpartisipasi. Dia sama sekali tidak percaya diri untuk menang. Kedua kontestannya adalah kakak beradik, dan mereka selalu bersama. Bahkan, mereka sempat menolak mengikuti turnamen tersebut kecuali keduanya bisa bergabung sekaligus. Sayangnya, hal ini juga memiliki beberapa kelemahan. Jika mereka lebih bersedia untuk berpisah, mungkin mereka bisa memahami konsep tingkat 6. Mereka berdua sangat berbakat, tapi karena mereka tidak pernah berpisah, salah satu dari mereka berdua selalu hanya menonton tanpa meningkatkan kekuatan mereka karena afinitas mereka bertolak belakang satu sama lain. Namun, tidak satupun dari mereka menyesali pilihannya. Mereka hanya ingin hidup bersama sampai akhir, dan mereka melakukan hal itu. Keduanya saling memandang dan mengangguk secara bersamaan. Sesaat kemudian, mereka terbang ke arena sambil berpegangan tangan. Karena arena memiliki diameter 100.000 km, kedua belah pihak tidak dapat melihat satu sama lain, dan mereka hanya menunggu sinyal dimulai. Jinak atau jahat? Kali bertanya pada Gregorio dan Jenny. Baik hati, jawab Gregorio lebih dulu. Amongus dan Brutus Caesar mengerutkan kening. Mereka akan lebih menyukainya jika Gregorio lebih agresif. Jenny tampak tidak yakin. Dia telah memilih yang jinak sebelumnya, tapi itu lebih merupakan hal yang umum baginya. Saat ini, timnya sedang melawan musuh bersatu dari semua kaisar penyihir. Jika dia berkata jahat, timnya mungkin akan mati.
Jika dia berkata baik hati, kaisar lain kemungkinan besar akan mempersulit hidupnya. Lagi pula, jika ada waktu untuk mengambil tindakan demi dunia, itu adalah saat ini. Haruskah dia? Jahat. Ekspresi kaisar tidak berubah, tapi jauh di lubuk hati, mereka menyeringai. Akhirnya Jenny menyerah. Dia selalu berada di pinggir lapangan dalam konflik ini, tapi sekarang, dia terpaksa memilih salah satu pihak. Dan dia telah memilih milik mereka. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan dua kontestan yang dikirimkan Jenny. Mereka hanya punya waktu sekitar 3.000 tahun lagi, dan mereka tidak cukup kuat untuk memenangkan turnamen, kecuali turnamen beregu ini. Dan, karena ini adalah satu-satunya turnamen yang bisa mereka menangkan, kekalahan dan kematian pada dasarnya memiliki arti yang sama bagi menara iklim. Jika mereka menang, tidak masalah apakah pertarungan itu berbahaya atau tidak. Bagaimanapun, mereka akan bertahan hidup. Dan jika mereka tidak bisa, maka hal itu tidak akan membuat perbedaan. Pertarungan ini akan berbahaya. Arena hanya akan dibuka setelah kedua anggota satu tim tewas, Kali mengumumkan. Wajar saja, suara Kali pun sampai ke kedua tim yang ada di arena. Dan reaksi mereka, syok dan marah. Cynthia percaya bahwa Kaisar Petir tidak ingin menyakiti Jenny Greenhouse setelah dia memilih yang ramah, yang berarti Jenny Greenhouse telah mengkhianati niat baik mereka. Sementara itu, tim lain percaya bahwa Kaisar mereka tidak mungkin memilih yang jahat karena dia sudah membuat pernyataan sebelumnya dengan memilih yang tidak berbahaya, yang berarti bahwa itu hanya Kaisar Petir. Intinya, kedua tim percaya bahwa salah satu pihak telah menjadi agresor dan memulai konflik. Awal, Kali mengumumkan, Cynthia memanggil fokusnya dan mana shieldnya. Jangan, kata Sang sambil memegang satu lengannya di depan Cynthia. Apa yang tidak boleh dilakukan? Cynthia bertanya dengan kaget dan frustrasi. Jangan gunakan mana shieldmu. Saat itu, mata Cynthia terbuka karena terkejut. Aku ingin kamu melakukan dua hal, Sang mengirimkan dua hal padanya. Pertama, aku ingin kamu menghubungkan tubuhmu dengan tubuhku. Akulah yang akan menghindari mantra musuh, dan kamu cukup mengikutiku. Kedua, aku ingin kamu hanya fokus pada satu hal. Menyerang. Saya membela. Anda menyerang. Cynthia skeptis dan terkejut. Dia mengertakkan gigi karena frustrasi, tapi akhirnya, dia mengakui. Bagaimanapun, dia ada di sini hanya karena Sang. Dia tidak mempercayai Sang, tapi dia percaya pada bakat dan kekuatan Sang. Baik, katanya. Sesaat kemudian, beberapa rantai logam yang tahan lama dan fleksibel mengikatnya ke punggung Sang, dan dia mulai fokus pada merapal mantra. Sang memperhatikan bahwa Cynthia mulai fokus pada mantranya. Saat berikutnya, Sang mengucapkan beberapa mantra sendiri. Meskipun Sang tidak dapat mengimbangi kemampuan magis para kontestan di sini, kemampuan magis Sang masih menempatkannya pada level penguasa penyihir puncak dengan Spirit Sense 2 atau 3 kali lipat. Itu jauh lebih dari cukup untuk mengeluarkan beberapa mantra yang kuat. Sang mengucapkan beberapa mantra yang akan menghilangkan kelembaman di tubuh Cynthia. Lagi pula, penyihir menggunakan mana step atau terbang sangat lambat. Jika Sang mulai menembak ke depan, Cynthia mungkin akan berubah menjadi tumpukan bubur. Tentu saja, Cynthia memperhatikan mantra yang diberikan Sang padanya dan mencibir. Dia telah mengaktifkan mantra serupa dengan efek yang sama. Dia tidak Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya menjadi kabur, dan Cynthia merasa seperti baru saja menggunakan mana step. Untuk sesaat, Cynthia benar-benar berhenti merapal mantra saat dia mencoba menerima kecepatan yang dia alami. Kecepatan ini sungguh menggelikan. Dalam sekejap, dia telah menemukan lawannya dengan Spirit Sense-nya. Mereka sudah melakukan perjalanan sejauh itu. Babak 964, babak pertama. 964 bab 964, babak pertama. Kedua bersaudara itu sudah mempersiapkan beberapa mantra yang kuat. Udara di sekitar mereka telah berubah menjadi badai api dan es yang kacau, menciptakan penghalang yang merusak dan kuat. Mantra apapun diperlukan untuk menembus penghalang itu terlebih dahulu. Saat berikutnya, seberkas cahaya hitam yang sangat cepat melesat tepat ke arah Sang. Sinarnya sangat cepat sehingga kecepatan Sang pun tidak bisa mengimbanginya. Untungnya, Sang telah menyiapkan mantranya sendiri. Sang membutuhkan waktu lebih lama untuk menggunakan mantra dibandingkan penyihir, tetapi mantranya tidak lebih lemah. Faktanya, karena pikiran Sang setengah tingkat lebih kuat daripada pemimpin penyihir puncak lainnya karena transformasinya, mantranya sebenarnya lebih kuat. Sang menunjuk mantra itu, dan sesaat kemudian, seberkas sinar putih melesat ke arah sinar hitam. Berkat peningkatan kekuatan pikiran Sang, pancarannya berhasil menahan pancaran gabungan kedua lawannya cukup lama untuk dia hindari. Tentu saja, lawan Sang segera meluncurkan rentetan mantra, namun Sang dapat menghindari sebagian besar mantra tersebut. Namun, ada juga mantra yang harus ditangani oleh Sang. Mantra seperti tombak api, jarum kegelapan, atau es bukanlah masalah yang harus dihindari oleh Sang, tapi mantra seperti gelombang api besar atau laser bukanlah hal yang bisa dihindari oleh Sang. Entah itu terlalu cepat atau terlalu besar. Biasanya, Sang hanya menggunakan darah pedang saat dia menyiapkan hati pedang. Alternatifnya, dia bisa saja menggunakan koneksi dunia untuk menghancurkan mantra atau bahkan hanya menggunakan pedangnya untuk memblokir. Meskipun begitu, itu juga tidak akurat karena Sang bahkan tidak berada dalam situasi ini sejak awal. Dia pasti sudah membunuh kedua lawannya. Tapi,
Yah, tidak banyak yang bisa dia lakukan saat ini. Kamu selesai dalam waktu dekat. Sang bertanya sambil terus menghindar dengan cepat. Beri aku waktu sedikit lagi, jawab Cynthia dengan tenang. Anehnya, Cynthia tampak sangat tenang dan serius. Meski begitu, mungkin itu tidak mengherankan. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang Pygmage Lord dengan 5 Spirit Sense. Seseorang seperti itu harus memiliki pola pikir yang kuat. Sang tidak bertanya mengapa Cynthia membutuhkan lebih banyak waktu dan terus menghindar. Sesaat kemudian, 2 mantra yang sangat kuat dan besar ditembakkan ke arah Sang. Mereka memiliki terlalu banyak mana untuk dilawan, dan Sang tidak cukup cepat untuk menghindar. Bersinar. Jadi, Sang menggunakan mana step dan memindahkan keduanya. Anehnya, mana step hanya membutuhkan mana sedikit lebih banyak dari biasanya. Tubuh Cynthia hampir tidak lebih berat daripada tidak sama sekali dibandingkan dengan berat badan Sang. Tentu saja, pertarungan antar penyihir memakan waktu lama karena mana shield, mana step, dan generasi mana mereka yang cepat. Mage Lord yang sama kuatnya bisa bertarung berjam-jam dan akan menukar jutaan mantra. Tidak ada yang terkejut bahwa Sang berhasil menghindar. Kakak beradik ini menggunakan mantra ini untuk memaksa Sang menggunakan mana lebih banyak daripada mereka, memberi mereka keunggulan dalam mana. Lagi pula, mana step terlalu mahal. Mendekatlah, Cynthia mentransmisikan ke Sang. Bersinar. Dalam sekejap, Sang menggunakan 2 langkah mana dan tiba tepat di depan wanita berambut biru. Sejenak mata Cynthia terbuka. Tidak sedekat itu. Meski demikian, Cynthia tidak ragu-ragu dan segera melepaskan mantra yang telah disiapkannya, 20 kepala bor tipis dan panjang, diisi sampai penuh dengan petir, meledak keluar darinya dan mengenai mana shield wanita itu. Retakan. Mana shield pecah dalam sekejap, dan 10 kepala bor menembus tubuh wanita itu, mengubahnya menjadi abu. Kesunyian. Pria berambut merah itu memandang dengan kaget ke tempat di mana adiknya berada, dan sesaat kemudian, tekad dan kebencian muncul di matanya. BOOOOM. Namun, Sang melepaskan mantra yang telah disiapkannya sementara Cynthia mengeluarkan beberapa mantra miliknya lagi. Pria itu mencoba mendekati mereka, tetapi Sang dengan mudah berhasil mengalahkannya. Beberapa saat kemudian, pria itu pun meninggal. Lightning Manor, menang, Kali mengumumkan. Di luar, Jenny Greenhouse hanya menghela nafas. Gregorio meliriknya, tidak ada empati di matanya. Ketika Gregorio awalnya berbicara dengan Sang tentang keseluruhan urusan Tuhan, dia masih ingin beberapa temannya bertahan. Tapi sekarang, dia tidak peduli lagi. Mereka semua bersatu melawannya. Jadi bagaimana jika mereka mati? Mungkin, keadaannya tidak akan seburuk itu. Mungkin, membantu Abaddon bukanlah ide yang buruk. Sang dan Cynthia keluar dari arena dan berhenti di belakang Kaisar Petir. Semua orang melihat bagaimana kalian bertarung, Cynthia mengirimkan pesan kepada Sang dan Kaisar Petir. Kita memerlukan rencana terhadap strategi masa depan. Sang tidak menjawab. Gregorio hanya tertawa kecil. Cynthia, jangan khawatir. Sang bahkan belum menggunakan satupun kemampuannya. Cynthia menjadi kaget sekali lagi. Tentu saja, leluhur. Gregorio hanya terkekeh lagi. Keluarga senja-senja versus benteng Darkhold, Kali mengumumkan. Tim, masuk ke arena. Kedua tim memasuki arena. Baik dari jahat, Kali bertanya. Baik hati, kata Amon Gus. Baik hati, Bina Ching menggema. Pertarungan ini tidak akan berbahaya, dia mengumumkan. Awal, kedua tim bertarung, namun tidak ada ketegangan dalam pertarungan tersebut. Meskipun kedua belah pihak terdiri dari Raja Penyihir dengan 4 indera roh, keluarga Twilight Dust lebih unggul sejak awal. Benteng Darkhold hilang hanya dalam beberapa detik. Kedua belah pihak saling membungkuk hormat dan meninggalkan arena. Event Horizon versus Deep Steel Pearl, Kali mengumumkan. Kedua tim masuk, dan kedua kaisar sama-sama mengatakan bahwa pertarungan tidak akan berbahaya. Pertarungan kali ini sebenarnya sangat intens dan memakan waktu lama. Namun, setelah sekitar 20 menit, Sang menjadi tidak tertarik dan bosan. Itu selalu sama. Sang telah melihat mantra yang sama ribuan kali dalam 20 menit ini, dan pertarungan menjadi sangat membosankan. Pertarungan itu memakan waktu total 13 jam, yang sungguh menggelikan. Pada akhirnya, event Horizon menang. Kedua belah pihak membungkuk hormat dan meninggalkan arena. Istana Penghakiman versus Pilar Tanah dan Langit, Kali mengumumkan. Ya, yang mengejutkan, Kali memilih Pilar Tanah dan Langit sebagai lawan pertamanya, yang aneh karena 2 alasan. Pertama, mereka adalah sekutu. Kedua, Pilar Tanah dan Langit adalah satu-satunya kekaisaran, selain Lightning Manor, dengan seorang penyihir yang memiliki 5 rasa roh. Jinak atau jahat? Saya pilih jinak, kata Kali. Brutus Caesar cukup kesal dengan Kali. Bagaimanapun, niatnya sudah jelas baginya. Dia hanya ingin segera keluar dari turnamen. Kedua sekutunya harus mengurus Lightning Manor, sementara dia meninggalkan turnamen tanpa masalah apapun. Tentu saja, Brutus Caesar bukanlah penggemar terbesarnya, tapi demi aliansi. Baik hati, kata Brutus Caesar netral. Pertarungan ini tidak akan berbahaya, Kali mengumumkan. Tentu saja, tidak ada ketegangan dalam pertarungan tersebut. Istana Penghakiman hilang dalam 2 detik. Kedua tim membungkuk hormat dan meninggalkan arena. Gunung Sumot versus Lightning Manor. Babak 965, Tamparan.
965 bab 965 tamparan. Lawan Sang adalah dua orang pria. Salah satu dari mereka berambut merah menyala, dan yang lainnya berambut coklat keabu-abuan. Sang bisa merasakan banyak gravitasi dan mana api yang berasal dari salah satunya, dan banyak mana gravitasi dan bumi yang berasal dari yang lain. Kedua tim memasuki arena. Keduanya memiliki Gravity Affinity. Cynthia mengirimkan ke Sang. Aku tahu, jawab Sang. Apakah ada yang sudah kamu rencanakan? Gravity Affinities adalah yang terbaik dalam mengendalikan kecepatan lawan, Cynthia mengirimkan. Fokus saja untuk membunuh mereka, jawab Sang. Cynthia memelototi Sang, tapi dia tidak memprotes. Dia merasa Sang menganggap enteng semua ini, tapi dia juga tahu bahwa dia ada di sini hanya untuk mendukung Sang. Jika mereka mati, itu salahnya. Jinak atau jahat? Kali bertanya. Gregorio menatap Linastra dengan dingin. Dia adalah kaisar terakhir yang belum menunjukkan permusuhan terhadapnya. Baik hati, kata Gregorio dingin. Kaisar lainnya memandang Linastra dengan mata berbinar. Linastra mendengus jijik. Jinak, para kaisar secara halus menyipitkan mata mereka, tetapi Linastra hanya membuang muka dengan jijik. Gregorio menatap Linastra. Dia tidak menyangka Linastra akan bersedia melawan semua temannya. Kekaisaran Linastra berada di ujung tenggara atrium, di ujung dunia yang berlawanan. Hal ini membuat Lightning Manor tidak mungkin membantunya dengan cara apapun. Dengan melawan kaisar lainnya, dia pada dasarnya menempatkan dirinya sendiri melawan beberapa kerajaan. Terutama kerajaan Jenny di utara Linastra mungkin akan merepotkan karena Jenny baru saja memutuskan untuk mengorbankan dua rakyatnya demi kerajaan lain. Pertarungan ini tidak akan berbahaya, Kali mengumumkan. Ketika tim mendengarnya, mereka cukup terkejut. Cynthia menghela nafas lega, sama seperti kedua lawannya. Sang tidak peduli. Awal, Kali mengumumkan. Sang melesat ke depan dengan Cynthia di belakangnya. Beberapa saat kemudian, Sang melihat kedua lawannya menyiapkan lubang hitam yang sangat besar dan meluncurkannya ke arah Sang dan Cynthia. Ketika Cynthia menyadari lubang hitam mendekat, dia menjadi ketakutan. Dia tidak memiliki mana shield yang aktif, dan jika dia mendekati lubang hitam itu, tubuhnya akan terkoyak. Jadi, dia dengan cepat mulai menggunakan mana shield. Tamparan. Tiba-tiba, dunianya bergetar, dan dia merasakan kepalanya hampir lepas dari tubuhnya. Dengan terkejut, dia menatap Sang. Siapa yang baru saja melakukan pukulan backhand padanya? Jangan gunakan mana shield, Sang mengirimkan dengan dingin. Cynthia sangat terkejut sehingga dia tidak mengucapkan mantra apapun untuk sementara waktu. Sementara itu, lubang hitam semakin mendekat. Bukannya menghindarinya, Sang malah terbang ke arahnya. Tiba-tiba, graviti mana di depan Sang mulai menghilang dengan cepat dan berubah menjadi mana netral. Dibandingkan dengan mantra normal, graviti mana seringkali tidak dikompresi tetapi diperluas. Kepadatan graviti mana tidak terlalu tinggi, sehingga domain entropi Sang dapat dengan mudah dan aman mengubahnya menjadi mana netral. Ketika Kaisar melihat graviti mana berubah menjadi mana netral, pikiran mereka terkejut. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Segera, Domain of the Abominations terlintas di benak mereka, tetapi Abominations hanya menghapus mana. Mereka tidak bisa mengubah satu jenis mana menjadi mana lainnya. Pikiran Kaisar dengan cepat memikirkan cara tak terbatas untuk menciptakan domain dengan efek seperti itu, namun mereka tidak pernah menemukannya. Bahkan pengontrol domain pun tidak dapat menggunakan domain seperti itu. Domain apa ini? Saat Kaisar dikejutkan oleh domain Sang, Cynthia terkejut karena dia masih hidup. Terlebih lagi, efek gravitasi pada tubuhnya dapat diabaikan. Terakhir, dia dikelilingi oleh awan mana yang sangat padat. Tamparan Sang lenyap dari kepala Cynthia saat nalurinya mengambil alih, dan dia mulai dengan cepat mengeluarkan mantra ofensif. Awan mana alami yang sangat padat di sekelilingnya semakin mempercepat generasi mana, dan dia bahkan tidak perlu menyimpan mana lagi. Cynthia mengucapkan mantra mahal satu demi satu dan mempersiapkannya. Sementara itu, lawan mereka terkejut menyadari bahwa lubang hitam mereka telah gagal, dan mereka mulai meluncurkan mantra mereka sendiri. Sayangnya, api dan tanah bukanlah elemen tercepat. Sang tidak memiliki banyak masalah dalam menghindari mantra mereka. Beberapa saat kemudian, Cynthia melepaskan mantra yang telah disiapkannya pada salah satu lawannya. Bersinar, lawannya menghilang dan muncul kembali di luar arena. Dalam pertarungan yang tidak berbahaya, Kali akan menyelamatkan seseorang sebelum mereka mati. Tentu saja, agar adil, dia hanya menyelamatkan seseorang setelah mana shield mereka rusak. Pada saat itu, mereka akan kehabisan mana, yang berarti mereka kalah. Lawan lainnya melihat bahwa dia sendirian. Saya mengakui, dia berteriak. Sang berhenti bergerak. Sesaat kemudian, lawan pertama muncul lagi di dalam arena. Cynthia dan kedua lawannya membungkuk hormat. Sang tidak bergerak. Tentu saja, kedua lawannya merasa tidak dihargai, tetapi mereka tidak mengeluh. Sang dan Cynthia meninggalkan arena. Jika kamu melakukan itu lagi, aku akan menolak bertarung di pertarungan berikutnya, Cynthia menyampaikan dengan amarah yang membara kepada Sang. Jika kamu ingin mati, jadilah tamuku, jawab Sang. Amarah Cynthia meledak. Tenanglah, Cynthia, Gregorio menyampaikan dengan senyum tak berdaya. Domain Sang mengubah semua jenis mana menjadi mana netral. Jika kamu menggunakan perisai mana, domainnya juga akan menguras mana kamu. Kamu akan kehabisan mana dalam sekejap.
Anehnya, hal ini membuat Cynthia semakin marah. Lalu, kenapa dia tidak memberitahuku saja? Dia menularkannya dengan agresif. Jika aku mengetahuinya, aku tidak akan pernah mencoba menggunakan mana shield. Sang tidak menjawab. Cynthia tidak lagi marah karena tamparan itu, tetapi karena komunikasi Sang yang sangat buruk. Mereka berdua adalah satu tim, dan mereka perlu bekerja sama, tetapi Sang terus menolak untuk berkomunikasi dengannya dan hanya memerintahkannya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Bagaimana dia bisa tetap tenang dalam situasi ini? Meskipun pertarungan ini tidak berbahaya, pertarungan berikutnya pasti akan menjadi berbahaya lagi. Dia berjuang dengan nyawanya yang dipertaruhkan, dan ini menolak untuk berkomunikasi dengannya. Dia mencoba membantunya. Gregorio hanya menghela nafas. Sang itu spesial, dia menyampaikan. Keterampilan sosialnya mendekati nol, tapi dia mungkin orang paling berbakat dan pekerja keras yang pernah ada. Saya tahu ini sulit, tapi lakukan saja apa yang dia katakan untuk 2 pertarungan berikutnya. Setelah itu, Anda tidak perlu berinteraksi bersamanya lagi. Cynthia mengertakkan gigi. Baik, katanya dengan amarah yang nyaris tak terkendali. Babak 966, semi-final. 966 bab 966 semi-final. Keluarga Senja-Senja versus Cakrawala Peristiwa, Kali mengumumkan. Keduanya memasuki arena, dan kedua kaisar membuat pertarungan menjadi tidak berbahaya. Namun saat kedua tim bertarung, kaisar tidak memperhatikan pertarungan tersebut. Sebaliknya, mereka semua memandang ke arah Sang. Domainnya, apa domainnya, dari mana asalnya, aneh sekali. Mereka dapat merasakan bahwa domain Sang mencakup setidaknya satu konsep, yang secara teknis mengklasifikasikannya sebagai mantra. Namun, tidak ada kaisar yang mengetahui jenis konsep domain Sang yang digunakan. Tentu saja, para kaisar juga memperhatikan bahwa ada lebih banyak hal di wilayah Sang, tetapi mereka juga tidak dapat mengetahui apapun tentang hal itu. Domain Sang adalah sebuah misteri. Seperti, konsep apa yang memberi seseorang kekuatan untuk mengubah graviti mana menjadi neutral mana. Apakah konsep gravitasi terkait? Mungkin tidak. Lagi pula, semua kaisar sudah mengetahui konsep gravitasi, singularitas tingkat 6. Tentu saja, beberapa mata juga tertuju pada menyaksikan Raja Kematian yang disucikan. Domain Abaddon sama misterius dan anehnya dengan domain Sang. Sama seperti Sang, kaisar tidak dapat mengetahui cara kerja domain Abaddon. Namun, tidak mengetahui cara kerja domain Abaddon terasa jauh lebih dapat diterima daripada tidak mengetahui cara kerja domain Sang. Salah satunya adalah mage paling berbakat yang pernah hidup. Tapi orang lain hanyalah seorang pejuang. Ya, dia adalah pejuang paling berbakat yang pernah hidup, tapi secara teknis dia menggunakan mantra. Dia bahkan bukan seorang mage. Sebagian besar kaisar membenci perasaan ini. Melihat seseorang dengan potensi besar yang mungkin bisa menyaingi orang terkuat di masa depan adalah satu hal, tetapi melihat hal itu benar-benar terjadi adalah sesuatu yang berbeda. Ini berubah dari kemungkinan menjadi kenyataan. Terlebih lagi, perasaan yang diberikan domain Sang kepada mereka juga mirip dengan domain Abaddon di kategori lain. Kualitas. Domain Abaddon terasa seperti pada dasarnya berada pada level di atas apa yang bisa dilakukan seorang mage. Dan domain Sang terasa sangat mirip. Sepertinya Sang telah menciptakan sesuatu yang tidak dapat dibuat atau digunakan oleh orang normal. Itu adalah sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang levelnya lebih tinggi. Mungkin realitas yang lebih tinggi. Sepertinya domain ini berasal dari dunia yang lebih kuat dari Atrium. Sementara Abaddon hanya memandang Sang sambil tersenyum ramah. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Abaddon. Pertarungan antara Twilight Dash Family dan Event Horizon memakan waktu sekitar 30 menit. Pada akhirnya, keluarga Twilight Dash menang, dan mereka memasuki final. Pilar Daratan dan Langit versus Lightning Manor, Kali mengumumkan. Sang sudah melihat lawannya bertarung. Penyihir dengan 4 rasa roh memiliki afinitas bumi dan logam, sedangkan penyihir dengan rasa roh 5 kali lipat memiliki afinitas angin dan air. Penyihir dengan afinitas angin dan air mengingatkan Sang pada penyihir yang pernah dia bantu di area 23. Penyihir itu juga telah memahami konsep kompleks yang berkaitan dengan air dan angin. Tentu saja, kedua orang ini sangat jauh satu sama lain dalam hal bakat. Lagi pula, lawan Sang memiliki Spirit Sense 5 kali lipat. Terlebih lagi, dia mengetahui konsep angin level 6, Alwyn. 4 afinitas dasar, api, tanah, angin, dan air, semuanya memiliki nama seperti ini untuk konsep terkuat mereka. Semua air, semua api, semua bumi, semua angin. Itu hanya mewakili penguasaan tertinggi atas seluruh elemen. Setelah kedua tim memasuki arena, Kali bertanya kepada Kaisar apakah pertarungan ini baik atau buruk. Berbahaya, kata mereka berdua secara bersamaan. Tidak ada yang terkejut. Pertarungan ini akan berbahaya, Kali mengumumkan. Tentu saja kedua tim juga tidak terkejut. Ada rencana, tanya Cynthia. Gunakan saja mantra ofensif, jawab Sang. Cynthia tidak mengharapkan jawaban yang berbeda. Mulai, Kali mengumumkan. Sang melesat ke depan, dan Cynthia menyiapkan mantra ofensifnya. Dalam sekejap, mereka sudah bisa melihat lawannya. Namun, lawan mereka telah bersiap menghadapi mereka. Sama seperti bagaimana Sang melihat lawannya bertarung, lawannya juga melihatnya bertarung. Penyihir dengan Spirit Sense 4 kali lipat melangkah mundur saat dia mempersiapkan mantra.
Penyihir dengan 5 sains roh melangkah maju dan meluncurkan mantranya ke Sang. Mereka telah melihat bagaimana tim Sang memenangkan 2 pertarungan terakhir. Kedua kali, Cynthia telah melepaskan longsoran mantra yang tak tertahankan dari jarak yang tidak dapat dihindari. Jadi, lawan mereka telah memutuskan bahwa penyihir dengan Spirit Sense 4 kali lipat akan terus mempersiapkan mantra, dan ketika Cynthia melepaskan serangannya, dia akan melepaskan serangannya juga. Meskipun Cynthia jelas lebih berbakat darinya, Cynthia kehilangan konsep level 5, membuatnya sedikit lebih kuat darinya saat ini. Dia akan mampu memblokir longsoran mantra Cynthia. Angin di arena mulai bertiup kencang, dan badai besar muncul. Sang telah mengaktifkan domainnya, tetapi dia masih merasakan kekuatan besar yang mendorong tubuhnya, memperlambatnya secara signifikan. Saat berikutnya, semua mana angin di arena berkumpul di beberapa titik kecil, mengubahnya menjadi bila angin yang berputar kencang. CRK, 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 CRK. Anehnya, Sang menabrak pedang itu. Mana tersebar di area yang terlalu luas, membuat serangannya cukup tersebar sehingga Sang bisa menahannya hanya dengan domain dan tubuhnya. Ketika penyihir melihat itu, dia menyipitkan matanya, dan semua mana angin berkumpul di tempat yang jauh lebih sedikit. Bersinar, tiba-tiba, Sang muncul tepat di depan mage, tapi dia tidak takut. Sesuai rencana, mage lainnya melancarkan serangan yang telah disiapkannya terhadap mereka. Cynthia membalas serangan penyihir lain dengan serangannya sendiri, dan kedua gelombang mantra membatalkan satu sama lain. Penyihir dengan Spirit Sense 5 kali lipat menyiapkan mantranya sendiri sambil menyeringai. Dan kemudian, seringainya membeku. Kemana perginya mana? Dia dengan cepat kehilangan mana. Sesaat kemudian, Sang mengarahkan jarinya ke arah sang penyihir dan gelombang wajah menakutkan dalam kepulan asap hitam melesat ke arahnya. Pada saat itu, Kaisar menyadari bagaimana Sang bisa selamat dari serangan Abaddon. Konsep kematian tingkat 5, keluaran. Gelombang wajah berhenti di sekitar perisai mana penyihir dan mulai memakannya dengan cepat. Mage segera membatalkan mantranya dan menggunakan mana step. Tapi itu tidak berhasil. Dia tidak bisa menggunakan mana step. Win mana di arena mulai menghilang saat mage menggunakannya untuk menambah mana shield miliknya. Sang penyihir mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi Sang lebih cepat. Dan sedetik kemudian, sang mage meninggal. Babak 967, terakhir. 967 bab 967, akhir. Kesunyian. Kaisar penyihir hanya melihat dengan sangat terkejut ke arena saat Sang dan Cynthia membunuh penyihir kedua. Ini seharusnya menjadi pertarungan yang membunuh Sang. Sebaliknya, Sang malah menyerang sang penyihir dan hanya berdiri di sampingnya sampai dia mati. Semua orang tahu bahwa Sang memiliki 6 Spirit Sense, tetapi seseorang dengan Spirit Sense 5 kali lipat seharusnya memiliki kesempatan untuk menang melawan Sang selama Sang tidak menggunakan tubuhnya, mana pedang, atau senjatanya, bukan. Tentu saja, jarak antar levelnya besar, tapi tidak mungkin sebesar itu, kan? Itu semua karena domain ini dan konsep kematian tingkat 5, keluaran. Domain tersebut menyulitkan mage untuk mengumpulkan elemental mana yang dia perlukan untuk merapal mantra, dan konsep Exodus merobek mananya dengan sangat cepat. Setidaknya, begitulah cara Kaisar melihat pertarungan itu. Kita harus tahu bahwa penyihir dengan 5 indera roh memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dengan konsep level 6, mereka bisa menggunakan mana di sekitar arena untuk melipat gandakan kekuatan mana shield mereka. Itu juga mengapa Sang membutuhkan waktu 1 detik penuh untuk membunuh sang penyihir. Seorang penyihir dengan Spirit Sense 5 kali lipat memiliki mana shield yang sekitar 10 hingga 20 kali lebih kuat daripada seseorang dengan Spirit Sense 4 kali lipat. Satu-satunya kelemahan adalah mana shield jenis ini diisi ulang jauh lebih lambat daripada yang normal. 1 detik penuh dalam pertarungan antara para pemimpin penyihir puncak yang begitu kuat hampir bisa digambarkan sebagai sebuah keabadian. Jika dua pejuang fana bertarung, ini akan memakan waktu sekitar 5 menit. Namun, selama 1 detik penuh, Sang berhasil tetap dekat dengan mage dengan 5 Spirit Sense. Kaisar tidak senang sama sekali. Finalnya adalah antara Lightning Manor dan keluarga Twilight Dust, dan keluarga Twilight Dust tidak memiliki siapapun yang memiliki Spirit Sense 5 kali lipat. Peluang Lightning Manor menang lebih dari 99%. The Lightning Manor menang, kali mengumumkan dengan dingin. Sang dan Cynthia telah membunuh penyihir kedua. Tekanan di pundak Kaisar lainnya meningkat. Mereka telah berjudi di turnamen ini, dan mereka akan kalah dalam pertaruhan tersebut. Dengan mengizinkan Sang untuk berpartisipasi dalam keadaan lemah, mereka telah setuju untuk memberinya mana untuk menjadi Raja Pedang jika dia menang. Jika mereka hanya menyatakan bahwa Sang tidak diizinkan untuk berpartisipasi karena jalan utamanya bukanlah sihir, mereka tidak akan berada dalam situasi yang menyusahkan ini. Tapi mereka serakah. Mereka ingin membunuh Sang, apapun yang terjadi. Mereka ingin menyingkirkan bahaya ini. Lagi pula, bagaimana jika Kaisar Petir memutuskan untuk secara diam-diam membunuh salah satu Raja Penyihir atau Raja Binatang buasnya untuk memberi Sang mana? Tentu saja, Kaisar lainnya akan segera bersatu dan menyerang mereka berdua, tidak peduli resikonya, tapi tetap saja akan sangat berbahaya jika Sang berhasil menjadi Raja Pedang. Selain itu, jika Kaisar Petir benar-benar mulai mendorong Sang ke alam Kaisar Pedang dengan mengumpulkan mana dalam jumlah besar dalam waktu singkat, keadaan mungkin akan menjadi sangat berbahaya. Tapi sekarang, semua itu tidak penting.
Sang akan menjadi Raja Pedang tanpa melanggar hukum atau peraturan apapun. Saat Cynthia terbang kembali ke Kaisar Petir, dia tidak bisa menahan senyum gembira. Mereka telah melakukannya. Mereka akan menjadi Raja Penyihir. Mereka baru saja mengalahkan tim terkuat. Aura Sang tidak berubah sedikit pun. Sepertinya dia tidak peduli. Kerja bagus, kata Kaisar Petir kepada mereka berdua. Namun, kemenangan kita belum pasti. Tingkat kegembiraan Cynthia menurun, dan dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sang tidak menunjukkan reaksi apapun. Gregorio melirik Amon Gus. Bukannya takut, Gregorio melihat tekad di matanya. Amon Gus mencurigakan, Gregorio menyampaikan kepada mereka berdua. Dia tampak terlalu tenang. Saya khawatir dia punya rencana. Sang telah menyadari bahwa kedua Raja Penyihir di bawah Kaisar Senja-Senja tampak tenang dan mencurigakan. Keluarga Senja Twilight versus Lightning Manor, Kali mengumumkan. Kedua tim memasuki arena dan menunggu. Gregorio dan Amon Gus saling berpandangan dengan ekspresi serius. Jinak atau jahat? Kali bertanya. Berbahaya, kata keduanya secara bersamaan. Pertarungan ini akan berbahaya, Kali mengumumkan kepada semua orang. Cynthia dan Sang mempersiapkan diri, dan lawan mereka juga melakukannya. Mulai, Kali mengumumkan. Sesaat kemudian, Sang melesat ke depan, bersama Cynthia. Kedua lawan mereka muncul di Spirit Sense mereka beberapa saat kemudian. Rupanya, kedua lawan mereka sedang mempersiapkan dua mantra kuat yang menggunakan kekuatan kegelapan dengan kecepatan cahaya. Ketika Sang hanya berjarak sekitar 5.000 km dari mereka, dia menggunakan mana step untuk segera tiba di depan mereka. Pada saat itu, waktu seolah berhenti karena beberapa hal terjadi pada waktu yang bersamaan. Kedua Mage Lord dari keluarga Twilight Das saling memandang dengan kesedihan yang mendalam. Mereka tahu bahwa akhir hidup mereka telah tiba. Pada saat yang sama, Sang mengirimkan ke Cynthia, perisai mana. Selain itu, orang-orang memperhatikan bahwa Sang sebenarnya datang sendirian di depan lawan-lawannya. Cynthia masih berada di tempat yang sama, 5.000 km jauhnya. Sesaat kemudian, mana shield muncul di sekitar Sang, dan dia mengulurkan tangannya ke arah kedua lawannya. Bersamaan dengan munculnya mana shield, kedua Mage Lord berubah menjadi kulit yang lemah, nyaris tidak bisa bertahan hidup. Gregorio menyipitkan matanya saat melihat itu. Mereka mengorbankan seluruh mana, jiwa, dan energi kehidupan mereka ke dalam satu mantra itu. Dua Peak Mage Lord dengan 4 Spirit Sense akan menggunakan seluruh keberadaan mereka untuk meluncurkan satu serangan. Apapun hasilnya, mereka akan segera mati. Namun, serangan yang mereka keluarkan mencapai kekuatan dan kecepatan Mid Mage King. Serangan sekuat itu lebih dari cukup untuk membunuh Sang. Semua kaisar mengetahuinya. Inilah saatnya, momen yang akan menentukan masa depan. Bab 968, Penghakiman. 968 Bab 968, Penghakiman. Sinar hitam dan putih yang menakutkan melesat ke arah Sang. Lebar balok itu hanya 2 meter, tapi kekuatan penghancurnya tidak bisa disangkal. Siapa? Pertama, Sang melepaskan seluruh deat mana miliknya dengan konsep Exodus. Gelombang hitam dari wajah-wajah menakutkan memadat dan menjadi awan tipis. Bang! Sinar hitam dan putih menembus awan hitam seolah-olah tidak ada, menyebarkan wajah-wajah. Selanjutnya, sinar itu memasuki domain entropi Sang. Saat sinar melewatinya, ia menjadi lebih tipis, namun kecepatannya tidak berkurang. Dengan dua pertahanan ini, sinarnya sudah setengah jatuh ke alam Raja Penyihir awal. Selanjutnya, sinar itu mengenai mana shield milik Sang. Itu baru saja berhenti sebelum mana shield milik Sang pecah berkeping-keping. Namun, serangan itu akhirnya mencapai alam Raja Penyihir awal. Pada saat itu, Sang mengevaluasi peluangnya melawan serangan tersebut. Karena jiwa dan pikiran Sang yang kacau, dia bahkan tidak bisa mempercayai naluri bahayanya. Dia terus-menerus merasa seperti dia akan mati, sehingga sangat sulit untuk menilai apakah serangan ini akan membunuhnya atau tidak. Sang tahu bahwa serangan itu berada pada level Raja Penyihir awal dengan Spirit Sense 4 atau 5 kali lipat, tapi dia tidak sepenuhnya yakin apa yang dia butuhkan untuk bertahan hidup. Sedihnya, Sang hanya bisa mengertakkan gigi. Jika Sang terkena serangan ini tanpa melakukan apapun, dia hampir pasti akan mati. Dia harus melakukan sesuatu. Saat berikutnya, semua mana di arena diserap oleh Sang. Istirahat batal. Setidaknya dengan ini, dia masih bisa berdebat dengan Kaisar Penyihir. BOOOOOM. Sinar itu merobek lengan Sang yang terulur, tapi melambat secara signifikan. Pada akhirnya, sinarnya menyusut sedikit, dan mengenai bagian tengah dada Sang. Setelah merobek separuh dada Sang, sinar itu berhenti dan menyebar. Sang telah melakukan hal yang benar. Jika dia tidak meningkatkan tubuhnya satu level dengan Void Break, serangan ini akan membunuhnya. Sesaat kemudian, tubuh Sang pulih ke kondisi puncaknya. Di kejauhan, kedua Raja Penyihir melihat Sang selamat, tapi mereka tidak peduli. Lagi pula mereka sudah mati. Bang! Bang! Cynthia meluncurkan dua mantra, membunuh dua penyihir lemah. Pertarungan telah usai. Sesaat kemudian, arena bubar. Cynthia dan Sang merasa diri mereka ditarik ke belakang Kaisar Petir, dan Kaisar lainnya menatap mereka dengan mata marah. Dia curang. Dia menggunakan teknik prajurit.
Ini pertarungan yang jahat. Penipu harus mati. Amon Gus, Brutus Caesar, Nifra Preston, dan Bina Ching adalah yang paling berisik dan paling marah. Jenny Greenhouse memperhatikan dengan gigi terkatup tetapi tidak mengatakan apapun. Isis Neweston dan Lynastra Bumuich memandang dengan mata berbinar segala sesuatu yang terjadi. Kali tidak melihat siapapun dengan matanya yang tampak tak bernyawa. Diam, Kali berbicara dengan suara dingin. Namun, Kaisar Penyihir terus berteriak dengan marah. BOOOOOOM. Tiba-tiba, dunia kematian dan kegelapan menyelimuti semua orang. Teriakan itu segera berhenti, dan semua Kaisar Penyihir menggunakan beberapa mantra untuk menghindari serangan mendadak itu. Awan itu menyebar dengan cepat, memperlihatkan ekspresi terkejut. Aku bilang diam, Kali mengulangi. Kesunyian. Siapapun yang mendukung mendiskualifikasi pejuang akan datang ke kiri saya. Siapapun yang menentangnya akan datang ke kanan saya. Siapapun yang tidak keberatan bisa tetap di samping, kata Kali. Para kaisar saling melirik. Amon Gus, Bina Ching, Brutus Caesar, Jenny Greenhouse, Nifra Preston, dan Isis Neweston datang ke kiri Kali. Gregorio berada di sebelah kanan Kali. Lynastra Bumuich bersikap netral. Pihak diskualifikasi, nyatakan kasusmu, kata Kali dingin. Ketika kaisar mendengar itu, mereka sedikit menyipitkan mata pada Kali. Kali kalah paling banyak dari Lightning Manor. Dia harus menjadi orang pertama yang menyatakan ini sebagai pemungutan suara, bukan perdebatan. Selama dia menyatakan ini sebagai pemungutan suara, mereka akan menang. Tentu saja, Kali mendapat beberapa transmisi suara, tapi dia tidak menjawab satupun. Beberapa detik kemudian, Amon Gus terbang ke depan. Prajurit telah menggunakan teknik berserker untuk meningkatkan kekuatan pertahanan tubuhnya. Ini adalah turnamen untuk penyihir, dan jika dia seorang penyihir, dia akan mati. Karena ini adalah pertarungan jahat, orang yang didiskualifikasi harus dieksekusi. Dia berdebat. Pihak yang menentang diskualifikasi, nyatakan kasus Anda, kata Kali. Gregorio terbang ke depan. Sang telah menggunakan sesuatu yang disebut Void Break. Pertama-tama, Void Break adalah variasi dari Void Casting, yang merupakan teknik mage. Kalian semua telah melihat bagaimana dia menyerap mana, sama seperti ketika seseorang menggunakan Void Casting. Selain itu, Sang tidak menggunakan Void Break untuk menyerang lawannya tetapi hanya untuk bertahan. Terakhir, lawannya sudah kehabisan mana bahkan sebelum serangan itu mengenai Sang. Ini berarti pertarungan sudah berakhir pada saat ini, sehingga tidak relevan bagaimana Sang berhasil bertahan dari serangan mereka. Kesunyian. Kali melirik Gregorio, yang terus menyampaikan kepadanya bahwa mereka adalah sekutu rahasia. Kali melirik ke-6 kaisar lainnya, yang terus-menerus menanyainya tentang kesetiaannya dan mengapa dia tidak menyatakan Sang didiskualifikasi. Lalu, Kali melirik ke arah Abaddon yang hanya tersenyum sopan sambil menyampaikan sesuatu. Kali tidak menunjukkan reaksi apapun. Beberapa detik kemudian, dia membuat pilihannya. Sang telah menggunakan mana shield untuk melindungi dirinya dari serangan itu, kata Kali. Perisai mananya rusak, menghilangkan semua mana dari pikirannya. Setelah itu, serangan dengan kekuatan besar menyerangnya. Tuan Penyihir Puncak tidak bisa bertahan dari serangan sekuat itu tanpa mana. Tubuhnya dan Void Break telah memainkan peran yang lebih penting dalam kemenangannya. Oleh karena itu, Sang didiskualifikasi. Gregorio menatap mata Kali dengan sungguh-sungguh ketika kaisar lainnya menjadi bersemangat. Seperti yang selalu kami lakukan sejak dahulu kala, siapapun yang didiskualifikasi tidak akan diizinkan mengikuti turnamen lagi. Namun, mereka tidak akan dieksekusi. Kegembiraan para kaisar lenyap, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali jika Sang tidak diizinkan mencapai alam Raja Pedang secara legal. Ini berarti Kaisar Petir harus memajukan Sang secara ilegal, yang akan memberikan alasan bagi semua orang untuk bersatu dan membunuhnya. Karena kontestan lain masih memiliki mana dan masih hidup, Lightning Manor dinyatakan sebagai pemenang dan akan menerima 2 bola warisan dengan mana yang cukup untuk menjadi Raja Penyihir Puncak. Kali memandang Gregorio. Tetapi karena masalah kepercayaan, 2 orang yang bersangkutan hanya diperbolehkan menjadi Raja Penyihir di bawah pengawasanku. Karena didiskualifikasinya, Sang tidak diperbolehkan menyerap salah satu dari kedua bola warisan ini. Babak 969, tidak layak. 969 bab 969, tidak layak. Sekarang, sudah resmi, Sang tidak diizinkan mencapai alam Raja Pedang secara legal. Pertama, dia tidak diizinkan menggunakan senjatanya, teknik senjatanya, dan bahkan teknik bawaannya untuk salah satu alamnya. Kemudian, dia harus melawan gabungan kekuatan politik seluruh kaisar. Dan ketika dia masih menang, mereka masih menemukan alasan untuk mendiskualifikasi dia. Jika Kali tidak diam-diam berada di pihak Sang, para kaisar mungkin akan bersatu untuk membunuhnya. Namun, Sang masih sedikit ragu mengenai Kali. Alih-alih berdebat demi Sang, dia malah melawannya menjelang akhir. Bukankah dia seharusnya mengizinkannya menjadi Raja Pedang? Tidak ada satupun pihak yang senang dengan hasilnya. Kaisar menginginkan Sang mati, dan Sang ingin menjadi Raja Pedang. Namun dalam hal tertentu, Kali juga tidak merusak peluangnya dengan kedua belah pihak. Kaisar mungkin sedikit bingung tentang cara Kali menyelesaikan masalah ini, tapi pada akhirnya, dia masih melarang Sang menjadi Raja Pedang. Baik, kata Gregorio dengan nada kesal. Aku akan mengirimkan salah satu gunturku dalam beberapa tahun ke depan untuk menjadi Raja Penyihir. Cynthia akan maju ketika dia
Siap, para kaisar menyipitkan mata ke arah Gregorio. Dua raja penyihir untuk Lightning Manor. Itu menyusahkan. Namun ironisnya, kondisinya tidak seburuk beberapa tahun lalu. Kerajaan sudah berhenti memberikan tekanan pada Lightning Manor, yang membuat penambahan dua raja penyihir tidak terlalu merepotkan. Sebaliknya, mereka semua fokus pada Sang. Berdasarkan perhitungan mereka, umur Sang hanya tersisa sekitar 2,000 sampai 3,000 tahun. Artinya, mereka harus ekstra waspada dalam beberapa tahun ini. Jika Sang ingin menjadi Raja Pedang, itu akan terjadi dalam beberapa tahun ini, dan mereka harus segera membunuhnya begitu mereka mengetahuinya. Sang, sebagai Raja Pedang awal, masih akan kalah dari Raja Penyihir pada umumnya, namun Sang, sebagai Raja Pedang Puncak, hanya bisa kalah dari seseorang seperti Abaddon. Beberapa tahun ini sangat penting. Turnamen telah resmi berakhir, Kali mengumumkan. Hadiah untuk pemenang sudah dikumpulkan dan akan diserahkan kepada mereka saat mereka maju. Untuk setiap turnamen besar, Kaisar menyiapkan beberapa hadiah, yang kemudian akan diserahkan kepada pemenang. Perlahan-lahan, semua kaisar yang berkumpul berpencar. Tak satu pun dari mereka mengatakan apapun kepada Gregorio. Ayo pergi, kata Kaisar Petir pada Cynthia dan Sang. Sesaat kemudian, sebuah portal muncul. Cynthia, ini untukmu, katanya. Jika kamu siap untuk maju, beritahu aku. Cynthia membungkuk dalam-dalam di depan Kaisar Petir. Terima kasih atas segalanya. Saya bangga menjadi anggota Lightning Manor. Gregorio hanya mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, Cynthia menoleh ke Sang. Dan terima kasih. Sang tidak menjawab. Setelah beberapa detik, Cynthia mengerutkan alisnya dan pergi melalui portal. Saat berikutnya, Gregorio memandang Sang dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Keduanya menghilang dan muncul kembali di perpustakaan Gregorio. Apa yang dia katakan? Sang tiba-tiba bertanya. Cynthia, Gregorio bertanya dengan heran. Permaisuri kematian, jawab Sang. Kamu tampak cukup tenang. Saya berasumsi dia mengatakan sesuatu kepada Anda. Gregorio mengerutkan alisnya. Ya, itu pesan dari Abaddon. Dia bilang menjadi anak bencana itu sia-sia bagimu. Sang tidak bereaksi dan hanya menunggu Gregorio menjelaskan lebih lanjut. Dia berkata, karena kamu sangat mirip dengan kekejian, seharusnya ada lebih banyak hal yang bisa kamu lakukan, tetapi kamu buta terhadap kekuatanmu sendiri. Dia mengatakan bahwa dia telah menemukan dua cara untuk menjadi kaisar penyihir tanpa harus membunuh binatang atau manusia apapun hanya setelah melihatmu selama beberapa detik. Komentar terakhirnya adalah, jika Anda tidak bisa menyelesaikan masalah semudah ini, Anda tidak pantas bekerja dengannya. Kesunyian. Sang memikirkan komentar Abaddon. Apakah itu sangat mudah? Jika komentar ini datang dari orang lain, Sang akan mengabaikannya begitu saja. Namun, itu datang dari Abaddon, penyihir paling berbakat yang pernah hidup dan seseorang yang berhasil meningkatkan jalur penyihir ke sesuatu yang mirip dengan ketuhanan. Mungkin saja bakat Abaddon bahkan lebih hebat daripada bakat Sang. Sang jauh lebih pekerja keras. Apakah kamu tahu apa maksudnya? Gregorio bertanya. Setidaknya sampai batas tertentu, kata Sang sambil mengangguk. Aku tahu dua cara, tapi Abaddon seharusnya hanya mengetahui salah satunya, yang berarti harus ada cara ketiga juga. Dua arah. Gregorio bertanya. Salah satunya adalah makhluk Spacetime. Apa yang lainnya? Saat itu, Sang menjelaskan, kamu memberitahuku bahwa dunia ini memiliki mana senilai 16 kaisar dan bahwa air di samudera tak berujung menghasilkan mana senilai satu kaisar. Ya, tapi mana itu tidak bisa diakses, jawab Gregorio. Pada saat itu, Sang mengaktifkan domain entropi miliknya. Saat berikutnya, meja di depan Kaisar Petir hancur dan berubah menjadi mana alam. Saat itulah Gregorio menyadari apa yang dimaksud Sang. Benar, kamu bisa mengubah materi menjadi mana alami. Dia berteriak kegirangan. Sang mengangguk. Jika perlu, aku bisa mengubah sebagian samudera tak berujung menjadi mana. Pikiran Gregorio menjadi liar dengan berbagai kemungkinan, tapi dia segera menemukan masalah. Kaisar Penyihir Puncak memiliki mana 1000 kali lebih banyak daripada Raja Penyihir Puncak. Kamu hanya perlu menyerap 0,1% air lautan karena samudera abadi memiliki mana senilai satu Kaisar Penyihir Puncak. Bahkan ada beberapa tempat terpencil yang kedalamannya mencapai lebih dari 1 juta kilometer. Jika kita rata-rata, menurut saya kedalaman rata-rata samudera abadi adalah antara 400.000 hingga 600.000 kilometer. Petik 2. 0,1% dari itu masih berarti 400 hingga 600 kilometer. Saya rasa tidak akan ada orang yang melewatkan hal itu. Air pada dasarnya akan hilang sama sekali dari pantai. Yang lain akan segera berasumsi bahwa kekejian sudah mulai muncul di samudera abadi, dan mereka akan segera mencari semuanya, yang akan mengungkap dirimu. Pada saat itu, mereka akan menemukanmu, dan mereka juga akan menghubungkanmu dengan anak itu. Bencana. Gregorio hanya bisa menghela nafas. Bagaimana kalau menjadi Raja Pedang awal? Sang bertanya. Babak 970, binatang yang tak berpikiran. 970 bab 970 binatang tak berpikiran. Gregorio mengerutkan alisnya. Yah, Raja Penyihir awal memiliki sekitar 1/256 mana dari Raja Penyihir Puncak. Itu berarti lautan tak berujung hanya akan kehilangan kedalaman sekitar 2 km. Namun,
hal itu masih akan sangat mengejutkan bagi garis pantai, dan wilayah pesisir, orang lain akan segera menyadarinya. Selain itu, dari mana kamu bisa mendapatkan mana untuk menjadi Raja Pedang Puncak? Gregorio merenung. Suasananya, jawab Sang. Beberapa Raja Penyihir telah tewas dalam perang, dan karena tidak ada seorang pun yang ingin menyerahkan mana dari Raja Penyihir mereka hanya menyebarkan mana ke sekeliling. Seharusnya jumlahnya lebih dari cukup. Anehnya, Gregorio hanya menggelengkan kepalanya. Bukan begitu cara kerjanya. Ada keseimbangan dalam kepadatan mana. Kepadatan mana yang lebih tinggi meningkatkan kejelasan konsep dan efisiensi dalam pelatihan. Itu meningkatkan jumlah makhluk kuat, yang pada gilirannya mengurangi kepadatan mana di atmosfer. Banyak hewan leluhur yang berhibernasi telah mencapai alam Raja Binatang, dan banyak penyihir leluhur yang berhasil memahami konsep tingkat 4 mereka yang kedua, sehingga memungkinkan mereka menjadi Raja Penyihir. Kepadatan mana dibandingkan sebelum perang hanya sedikit lebih tinggi. Jika kamu menjadi Raja Pedang Puncak hanya dengan itu, kepadatannya akan turun lebih dari itu. 20%, dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa setiap Mage Lord dan yang lebih kuat akan menyadarinya segera setelah turun hanya 2% atau 3%. Satu-satunya penjelasan adalah ada makhluk baru di peringkat ke-8 dan mereka maju, jelas Gregorio. Bagaimana dengan Beast Lord dan Mage Lord? Sang bertanya. Gregorio bersandar di kursinya sambil mempertimbangkan pilihannya. Mengkonsumsi mana dari seseorang yang kamu bunuh adalah ilegal. Jika kita melakukan itu, tidak akan ada penyihir leluhur, penyihir agung, atau penyihir sejati baru, yang secara efektif memutus generasi baru. Kita tidak bisa menghancurkan dunia yang kita tinggali, untuk memuaskan keserakahan kita. Sang tidak mengatakan apapun. Gregorio menghela napas. Tapi kurasa itu tidak lagi menjadi perhatian. Raja kekejian yang akan muncul akan menghancurkan mana senilai lebih dari satu kaisar kecuali kita berhasil menanganinya secara efisien. Selain itu, kami sudah menerima Abaddon. Pada akhirnya, kehidupan baru akan sejahtera. Jadi, ya, kamu bisa melakukan itu, tapi kamu akan membutuhkan banyak Raja Penyihir. Kira-kira 1000 Raja Penyihir Puncak, yang merupakan 1/4 dari jumlah Raja Penyihir Puncak di kerajaan. Selain itu, kalian harus tetap bersembunyi. Bahkan satu kematian misterius dari pemimpin penyihir puncak akan menarik keluar Raja Penyihir, dan kalian tidak dapat ditemukan oleh mereka, atau semua kaisar akan bersatu untuk membunuh kalian. Apalagi sekarang, semuanya tahu bahwa umurmu hanya tersisa 2 hingga 3000 tahun dan kamu akan mencoba melakukan sesuatu dengan putus asa. Sang memikirkan kata-kata Gregorio. Masalahnya adalah pikiranku, kata Sang. Dengan mengkonsumsi Abomination, saya dapat meningkatkan kekuatan tubuh saya tanpa masalah karena rasio entropi dan mananya sama dengan Abomination, yaitu 70% hingga 30%. Pikiran saya pada awalnya terbuat dari sesuatu seperti 5% hingga 95%, namun saya dapat mendorongnya hingga 50% hingga 50%. Secara teoritis, saya juga dapat mencapai 70% hingga 30%, namun hal tersebut mempunyai bahaya besar mengubah pikiran saya ke dalam pikiran kekejian. Kurasa aku bisa menambah kemajuan pikiranku dengan kekejian, tapi aku masih harus menyingkirkan sebagian besar entropi. Entropi tidak hilang begitu saja. Entah itu digabungkan dengan mana dan menciptakan kehancuran, atau ia mengikat dengan mana dan menciptakan sesuatu seperti biji entropi. Sang dan Gregorio telah mengetahui bahwa semua entropi dalam kekejian yang terbunuh tersebar ke dunia dan terikat dengan jenis mana bumi dan logam tertentu, menciptakan biji entropi. Dari situlah entropi ore berasal. Semakin kuat Abomination yang dibunuh maka semakin kuat pula entropi ore yang tercipta. Jika Sang ingin mempertahankan pikirannya pada rasio 50% berbanding 50%, dia hanya dapat menambah 60% kemajuannya dengan kekejian, menyisakan 40%. Dan kemudian muncullah masalah kedua. Jika Sang mengalami transformasi sekali lagi, pikirannya akan menjadi satu level lebih tinggi, yang berarti dia membutuhkan mana 4 kali lebih banyak dari biasanya. Jadi, bahkan jika Sang memutuskan untuk memberikan rasio pikirannya 50% hingga 50% dan menambahkan kekejian, dia masih membutuhkan 160% dari jumlah mana yang dibutuhkan oleh Raja Penyihir normal. Jika dia bisa mendorong pikirannya hingga 70% hingga 30%, Sang tidak membutuhkan mana. Bagaimanapun, dia akan mendapatkan semua yang dia butuhkan dari kekejian, yang tidak berada di atrium. Tidak peduli apa yang dipilih Sang. Bagaimanapun, dia akan menghadapi risiko yang sangat besar. Itu sulit. Jika dia tidak didiskualifikasi dari turnamen, dia tidak akan mengalami masalah ini. Saya tidak bisa mendapatkan entropi 70%. Aku mencobanya sekali, dan itu hampir membuatku menjadi seorang kekejian dengan tujuan menghancurkan semua mana di atrium. Saya bukanlah diri saya sendiri dalam keadaan ini, dan saya juga bukanlah sesuatu yang dapat dianggap rasional. Dalam keadaan seperti itu, aku mungkin akan berubah menjadi monster tak berakal dan haus darah, yang pada akhirnya akan berakhir dengan aku menyerang seseorang yang tidak mungkin bisa kukalahkan suatu saat nanti. Bahkan jika aku berhasil membunuh dewa dan meninggalkan dunia untuk menjadi lebih kuat lagi. Aku hanya akan menjadi makhluk tak berakal dengan hanya satu tujuan, kekuatan. Saat itu, Sang menyadari sesuatu. Bukankah aku sudah menjadi seperti itu? Dia bertanya pada dirinya sendiri dalam benaknya. Apa bedanya? Sang mengangkat lengan kanannya dan memusatkan perhatian padanya.
Kekuasaan sudah menjadi satu-satunya tujuanku. Kemudian, Sang fokus pada bagian tubuhnya yang hilang. Beberapa saat kemudian, Sang mendapat ide. Sebenarnya, itu mungkin berhasil, tapi aku harus mengujinya secara menyeluruh. Saya rasa saya mendapat solusinya, kata Sang kepada Gregorio. Cek 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 cek. Rekan-rekan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.